Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penentuan lokasi pada pabrik baru di PT Sehat Sentosa. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anjali Syafranova dengan NIM A013240553. Saya Milda Syihna dengan NIM A01324065. Saya Salma Sala dengan NIM A01324070. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pemilihan lokasi pabrik merupakan keputusan penting yang memengaruhi efisiensi produksi dan juga daya saing perusahaan. PT Sehat Sentosa, produsen kursi kayu rotan, berencana memindahkan pabrik dari Tangerang ke lokasi yang lebih strategis, dengan bahan baku yang berasal dari Pati dan juga Cirebon, serta pasar utama di Yogyakarta. Usulan beberapa alternatif lokasi seperti Cirebon, Pati, Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya berdasarkan faktor bahan baku, tenaga kerja, transportasi, serta dukungan masyarakat untuk menemukan lokasi paling efisien dan juga menguntungkan. Kemudian, untuk contoh kasusnya yaitu PT Sehat Sentosa yang bergerak dalam industri furnitur, khususnya kursi kayu rotan. Perusahaan ini mendapat suplai bahan dasar kayu berupa log dari Pati dan juga suplai bahan dasar rotan dari Cirebon. PT Sehat Sentosa selalu menginginkan tenaga kerja yang murah namun terdidik. Target pasar dari PT Sehat Sentosa adalah para pengusaha hotel dan juga pemilik restoran di Yogyakarta. Perusahaan ini memiliki rencana untuk memindahkan pabriknya yang semula berada di Tangerang ke sebuah lokasi yang paling menguntungkan sebagai seorang pemilik PT Sehat Sentosa. Anda diminta untuk memilih lokasi pabrik yang baru. Lakukan dengan penilaian kualitatif dari 5 lokasi yang Anda usulkan dan juga berikan alasannya. Kemudian ada aspek penilaian lokasi. Dalam menentukan lokasi pabrik, terdapat beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan agar keputusan yang diambil dapat menunjang kelancaran operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama ada masyarakat dan keamanan, dukungan masyarakat, serta kondisi keamanan di sekitar lokasi pabrik. Yang kedua ada ketersediaan bahan baku, yaitu kemudahan memperoleh bahan baku utama berupa kayu dan juga rotan. Yang ketiga, tenaga kerja terdidik. Ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan teknis dan pendidikan memadai. Yang keempat, ada tenaga kerja terlatih. Pengalaman tenaga kerja dalam bidang industri furnitur rotan. Yang kelima, yaitu ada akses modal dan juga investor. Kemudahan memperoleh pendanaan atau dukungan finansial dari lembaga keuangan dan juga investor lokal. Yang keenam, ada teknologi dan juga inovasi. Akses terhadap mesin, teknologi, produksi, serta kemampuan inovasi. Yang ketujuh, ada komunikasi dan juga jaringan bisnis, ketersediaan infrastruktur komunikasi dan juga potensi jejaring industri. Yang kedelapan, ada transportasi dan juga logistik. Ketersediaan sarana transportasi, kedekatan dengan pelabuhan, jalan tol, serta kemudahan distribusi produk. Berikut adalah tabel analisis pemilihan lokasi. Faktor yang pertama ada masyarakat, dukungan dan keamanan. Cirebon dinilai B, Pati dinilai S, Jakarta dinilai B, Semarang dinilai B, Surabaya dinilai S. Faktor yang kedua ada bahan baku. Cirebon dinilai B, Pati dinilai B, Jakarta dinilai S, Semarang dinilai S, Surabaya dinilai T. Kemudian tenaga terdidik di Cirebon dinilai S, Pati dinilai S, Jakarta dinilai B, Semarang dinilai B, Surabaya dinilai B. Kemudian tenaga kerja terlatih rotan, Cirebon dinilai B, Pati dinilai S, Jakarta dinilai S, Semarang dinilai S, Surabaya dinilai B. Kemudian modal atau keuangan dan investor, Cirebon dinilai S, Pati dinilai S, Jakarta dinilai B, Semarang dinilai B, Surabaya dinilai B. Kemudian teknologi atau akses mesin dan inovasi, Cirebon dinilai S, Pati dinilai S, Jakarta dinilai B, Semarang dinilai B, Surabaya dinilai B. Kemudian
Komunikasi, internet, dan jaringan bisnis, Cirebon dinilai S, Pati dinilai S, Tangerang dinilai B, Semarang dinilai B, Surabaya dinilai B. Yang terakhir, angkutan atau logistik, pelabuhan, dan jalan tol, Cirebon dinilai S, Pati dinilai S, Yogyakarta dinilai B, Semarang dinilai B, Surabaya dinilai B. Keterangannya yaitu K itu kurang, S itu sedang, dan juga B itu menunjukkan baik. Kenapa dinilai B, K, dan S itu ada di slide selanjutnya. Kemudian daerah yang pertama diusulkan adalah Cirebon. Cirebon dikenal sebagai sentra rotan terbesar di Indonesia. Masyarakat Cirebon dinilai B karena dukungan masyarakat terhadap industri rotan cukup baik. Namun aspek keamanan industri masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, bahan baku dinilai B karena ketersediaan bahan baku rotan sangat melimpah, tetapi bahan kayu masih perlu didatangkan dari luar daerah seperti Pati. Tenaga kerja terdidik di Cirebon dinilai S karena banyak tenaga kerja yang berpengalaman serta memahami keterampilan dasar pengolahan rotan. Tenaga kerja terlatih dinilai B karena tersedia banyak pengrajin rotan terampil meskipun sebagian belum memiliki pendidikan formal di bidang industri. Modal di Cirebon dinilai S karena akses permodalan cukup baik melalui lembaga keuangan dan koperasi lokal yang mendukung industri rotan. Teknologi Cirebon dinilai S karena sudah terdapat penggunaan mesin dan teknologi sederhana untuk mendukung proses produksi rotan. Komunikasi dinilai S karena infrastruktur komunikasi dan jaringan bisnis cukup baik. Yang terakhir, angkutan Cirebon dinilai S karena lokasi dengan dekat jalur utama dan akses tol memudahkan pengiriman bahan dan produk. Cirebon unggul dalam bahan baku rotan dan tenaga kerja terampil, namun masih bergantung pada daerah lain untuk bahan kayu. Daerah Pati, ini daerah yang kedua diusulkan dari kelompok kami. Pati merupakan daerah penghasil kayu terbesar di Jawa Tengah dan memiliki tenaga kerja industri kayu yang melimpah. Masyarakat Pati dinilai S karena lingkungan sosial aman dan mendukung kegiatan industri pengolahan kayu. Bahan baku Pati dinilai B karena tersedia bahan kayu utama secara melimpah, tetapi bahan rotan perlu didatangkan dari Cirebon. Tenaga kerja terdidik Pati, banyak tenaga kerja dengan pengalaman di bidang pengolahan kayu dan furnitur. Tenaga kerja terlatih di Pati dinilai S karena pekerja terampil, mudah ditemukan di Pati, dan cepat beradaptasi dengan proses produksi rotan. Modal di Pati dinilai S karena akses terhadap perbankan dan lembaga pembiayaan lokal cukup baik. Teknologi Pati dinilai S karena peralatan dan teknologi pengolahan kayu sudah tersedia di berbagai sentra industri. Komunikasi dinilai S karena infrastruktur komunikasi dan jaringan bisnis sudah memadai. Angkutan dinilai S karena lokasi di jalur Pantura mendukung kegiatan distribusi bahan dan produk ke berbagai daerah. Pati ini unggul dalam ketersediaan bahan baku kayu dan tenaga kerja industri, serta memiliki dukungan sosial dan infrastruktur yang baik. Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai pusat industri kreatif dan memiliki tenaga kerja berpendidikan tinggi. Aspek penilaian masyarakat dinilai B karena masyarakat mendukung perkembangan industri kreatif meskipun untuk skala pabrik besar masih terbatas. Kemudian aspek penilaian bahan baku dinilai S karena bahan baku dan rotan dapat didatangkan dengan mudah dari Cirebon dan Pati melalui jalur darat. Kemudian tenaga kerja terdidik dinilai B karena banyak lulusan perguruan tinggi yang mampu mendukung pengembangan desain dan manajemen industri. Kemudian ada tenaga kerja terlatih dinilai S karena tersedia tenaga kerja kreatif dalam pembuatan furnitur rotan dan kayu yang bernilai estetika tinggi. Kemudian ada modal dinilai B karena akses terhadap investor dan lembaga keuangan cukup mudah, tetapi tidak sebanyak kota besar lainnya. Kemudian ada komunikasi dinilai B karena konektivitas internet dan jaringan bisnis yang cukup baik. Kemudian ada teknologi dinilai B karena penerapan mesin dan inovasi industri masih terbatas pada skala kecil dan menengah. Kemudian ada angkutan dinilai B karena distribusi lokal mudah, namun jarak ke pelabuhan ekspor cukup jauh. Yogyakarta unggul dalam tenaga kerja kreatif dan akses pasar, tapi kurang ideal untuk skala industri besar.
Aspek penilaian Kota Semarang. Semarang merupakan kota pelabuhan dan pusat industri di Jawa Tengah. Aspek masyarakat dinilai B karena pemerintah daerah mendukung investasi industri meskipun tingkat persaingan antar industri tinggi. Kemudian aspek bahan baku dinilai S karena lokasi strategi antara Pati dan Cirebon memudahkan pasokan bahan baku dan rotan. Kemudian aspek tenaga kerja terdidik dinilai B karena banyak tenaga kerja industri terdidik terutama di bidang teknik dan produksi. Kemudian ada tenaga kerja terlatih dinilai S karena tersedia tenaga kerja industri berpengalaman yang mudah dilatih. Kemudian aspek modal dinilai B karena akses ke lembaga keuangan dan investor cukup mudah. Kemudian ada aspek teknologi dinilai B karena sarana dan teknologi industri memadai untuk mendukung produksi massal. Kemudian ada komunikasi dinilai B karena infrastruktur komunikasi dan jaringan bisnis sangat baik. Kemudian aspek angkutan dinilai B karena memiliki pelabuhan besar dan akses tol sehingga sangat mendukung kegiatan distribusi. Semarang unggul dalam letak geografis, logistik, dan infrastruktur sehingga menjadi pilihan lokasi paling efisien secara keseluruhan. Penilaian kota yang kelima ada Surabaya. Surabaya merupakan kota industri besar dengan fasilitas modern dan akses ekspor yang luas. Aspek masyarakat dinilai S karena dukungan terhadap sektor industri besar sangat tinggi. Aspek bahan baku dinilai K karena lokasinya jauh dari sumber bahan utama yaitu Cirebon dan Pati sehingga biaya transportasi menjadi tinggi. Aspek tenaga kerja terdidik dinilai B karena banyak tenaga kerja berpendidikan tinggi tetapi biaya tenaga kerja relatif mahal. Kemudian ada aspek tenaga kerja terlatih dinilai S karena tersedia tenaga industri berpengalaman yang siap kerja. Kemudian aspek modal dinilai B karena akses modal dan investor besar mudah, namun biaya operasional lebih tinggi. Kemudian ada aspek teknologi dinilai B karena tersedia teknologi modern untuk mendukung produksi industri besar. Kemudian aspek komunikasi dinilai B karena infrastruktur komunikasi dan jaringan bisnis internasional sangat baik. Kemudian aspek angkutan dinilai B karena memiliki pelabuhan besar Tanjung Priok yang mendukung ekspor. Namun, bahan baku antar provinsi cukup mahal. Surabaya unggul dalam model teknologi dan ekspor, namun kurang efisien untuk bahan baku rotan, kayu karena jarak yang jauh. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap 5 alternatif lokasi, masing-masing daerah memiliki keunggulan tersendiri. Cirebon unggul dalam bahan baku rotan, Pati dalam bahan baku kayu, Yogyakarta memiliki tenaga kerja kreatif dan akses pasar yang baik. Sedangkan Surabaya unggul dalam teknologi dan ekspor namun biayanya tinggi. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahan baku, tenaga kerja, transportasi, teknologi, dan komunikasi, Semarang dipilih sebagai lokasi terbaik. Letaknya strategis di antara sumber bahan baku utama, memiliki infrastruktur yang lengkap, serta mendapat dukungan pemerintah sehingga dinilai paling efisien dan menguntungkan bagi perkembangan PT Sehat Sentosa. Berikut ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyelesaikan tugas penentuan lokasi pabrik baru, mata kuliah manajemen, produksi, dan juga operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.